Well guys, kali ini gue punya info yang gak kalah seru, especially buat lo yang suka nyasar atau nggak tahu jalan. Ini namanya Global Positioning System atau nggak biasa disebut dengan GPS. Nah sekarang secanggih apa sih kalau GPS itu bisa ngebantu kehidupan kita? I think you better check this one out. Untuk lo yang biasanya nggak tahu jalan aka tukang nyasar seperti gue, nah sekarang sudah ada alat bantu namanya Global Positioning System. Kalau dulu kita tahu GPS ini hanya dipakai untuk pesawat-pesawat, but now sekarang ini bisa dipakai untuk personally, malah lebih keren lagi, our technology. Ada yang namanya GPS handheld. I know you wanna know more about this. Makanya di sebelah gue sudah ada the user of GPS, ada Mas Teddy. Apa kabar Mas? Kabar baik. GPS sendiri itu apa sih? Bisa di-explain Mas? GPS sendiri kalau menurut saya itu adalah alat bantu berupa alat navigasi yang kayak di sini di layar petanya gitu kita bisa lihat arah dan kita mau kemana. Misalnya kita pengen ke Senayan, kita tinggal ketik lalu kita bisa lihat di peta itu gambarnya kayak gimana. Terus mereka guide kita jalan-jalan mana aja yang harus dilewati gitu. Ini kan udah lebih bagus lagi teknologinya, seperti yang punya Mas Teddy adalah GPS handheld. Ini mulai boomingnya sebenarnya kapan sih Mas? Ada tahun 2004 itu lebih banyak untuk alat-alat survei. Nah, sehingga masuk ke tahun 2007 ini boomingnya malah larinya hanya untuk malah untuk kalangan umum gitu. Nah Mas, untuk GPS handheld sendiri jenis-jenisnya ada berapa nih? Kalau yang ada yang satu kayak modelnya yang langsung kayak BND itu portable GPS, jadi udah layarnya udah ada langsung gitu GPS-nya. Terus ada yang model seperti handheld yang kayak untuk alat survei. GPS handheld sendiri ini kelebihannya apa nih Mas? Kelebihannya yang pertama ya itu mudah dibawa kemana-mana, bisa dibawa masukin ke saku gitu. Alright Mas Teddy, thank you banget atas semua informasinya. So guys, you know now kalau misalnya GPS itu it's really booming di Jakarta, not even Jakarta, the whole Indonesia, 4.000 orang. Nah, kalau juga mulai tertarik, ikutan aja the community of GPS sama-sama Mas Teddy, nanti juga bisa ngobrol-ngobrol. Alright guys, do not go anywhere. I still have a lot of information for you to look at, so stay tuned right here, and you've been updated by Black in News. Oh, I know you guys want to know more about handheld GPS, and that is why gue sekarang ini mengajak lo ke CPOM. Dan di sini sebelah gue sudah ada Mas Joki as the store supervisor yang giving us the all information yang pasti handal-handal sekali. Apa kabar Mas? Oke Mas, I am ready for the GPS handheld. I am ready to buy. Nah tapi ini dari merek-merek apa aja nih Mas, nih brand-brandnya? Merek Garmin dan Mio. Oke, nah untuk kelebihannya GPS handheld sendiri ya itu apa sih Mas? GPS itu membantu kita kalau kita mencari alamat yang kita tidak tahu atau kita tersesat di suatu kota. Nah itu saya sering sekali, Jakarta pun saya masih sering kayak gitu tuh Mas. Itu enak, dia lengkap karena dia tersedia peta itu dari Jawa sampai dengan Bali tanpa terputus. Tapi kan secara kita juga tinggal di Indonesia. Ada nggak sih yang misalnya pakai bahasa Indonesia, yang GPS teman kita itu nanti, dan juga ada MP3-nya, mungkin saya mau yang ada MP3-nya nih Mas. Ada untuk merek Garmin Nuvi 710 itu tersedia FM radio, bisa MP3, dia ada versi bahasa Indonesia. Nah, jadi lebih gampang untuk kita pastinya. Iya. Kalau misalnya gue lihat di sini ada yang Mio, ada yang Garmin. But what is this one Mas Joki? This is so bulky sekali kayaknya yang ini handheldnya. Kalau ini Reno 530 HCX itu lebih ke arah profesional. Jadi misalnya orang yang bekerja di pertambangan, perminyakan, perkebunan yang di dalam hutan, nah banyak pakai ini dan dia bisa berfungsi sebagai handy-talkie. Price-nya gimana nih Mas? Range harga antara 280 US sampai dengan 480. Tapi kalau misalnya teman-teman juga pengen kesini, mungkin juga ngobrol-ngobrol sama Mas Yoki dulu, kira-kira beli handheld GPS yang baik dan benar itu yang mana, bisa kemana nih Mas Yoki? Ke Sipam Ratu Plaza, lantai 3, Jalan Jenderal Sudirman, atau di Sipam Plaza Senayan, dan di Sipam Pondok Indah. Thank you banget Mas Joki. Alright guys, do not go anywhere. I still have a lot of information, but one thing for sure, you've been updated by Black in News. Dan untuk lebih jelas lagi seperti apa sih GPS ini, they have the community right here di Indonesia, namanya ID GPS. Dan sebelah gue sudah ada Mas Gun. Mas Gun ini sebagai moderator dari ID GPS. Nah Mas Gun sendiri, GPS ini as a community udah dari kapan sih Mas? Berdirinya itu di Yahoo Group ya.
di Yahoo Group itu tahun 2001 sama teman kita yang dari Pontianak, Pak Suyandi namanya. Anggotanya udah ada berapa nih ID GPS sebelumnya nih Mas? Sekitar 4.000. Kan ini dari 4.000 anggota yang ada di ID GPS tinggalnya bukan hanya di Jakarta, ada dari mana-mana saja kan daerahnya. Ini kalau lagi pada ngumpul untuk satu event biasanya ngapain aja sih Mas? Yang pertama kenalan ya. Yang kedua pasti dong pendalaman. Terus itu kita ngobrolin masalah bagaimana cara membuat peta. Ya kan, GPS tanpa peta ya bagaikan kita berjalan di gurun. Jadi putih begitu aja. Oke Mas, tips-tips untuk membeli GPS untuk kita yang orang-orang awam nih apa kira-kira Mas? Yang pertama kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kalau misalkan kebutuhannya untuk di laut ya, nyari ikan pakai fish finder. Oke Mas, untuk cara kalau misalnya ada teman-teman kita juga mau ngobrol langsung sama Mas Gun atau mungkin mau ikutan ID GPS, kira-kira harus kemana nih? Oke, gabung aja ke ID GPS, id-gps-subscribe@yahoogroups.com. Alright guys, anyways, Mas Gun terima kasih sekali atas waktunya sudah memperlihatkan. Ini buat gue loh, salah satunya kata Mas Gun boleh. Alright guys, anyways, do not go anywhere. I still have a lot of information for you to look at. So do not go anywhere, but one thing for sure, you've been updated by Black in You.